Perkenalkan, nama aku Salsabila Ainur, mahasiswi Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini aku bakal ngejelasin apa aja fitur dan komponen utama dari data warehouse. Langsung aja kalian simak video ini sampai selesai ya. Data warehouse adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data bisnis yang besar dan beragam. Fitur dan komponen utama dari data warehouse mencakup yang pertama yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemuatan atau ETL. Ekstraksi merupakan proses pengambilan data dari berbagai sumber seperti database operasional, file, atau sistem lain. Selanjutnya yaitu transformasi, adalah proses pembersihan, transformasi, dan penggabungan data sehingga data tersebut dapat digunakan untuk analisis. Lalu pemuatan, yaitu data yang telah diubah kemudian dimuat ke dalam data warehouse. Yang kedua yaitu basis data atau database. Ini adalah komponen inti dari data warehouse yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data bisnis. Data warehouse sering menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS yang dirancang khusus untuk keperluan analitik. Yang ketiga, data mart. Data mart adalah subset dari data warehouse yang berfokus pada satu area atau departemen bisnis tertentu. Ini membantu dalam meningkatkan kinerja dan memudahkan akses ke data yang relevan. Yang keempat, yaitu metadata repository. Metadata adalah data tentang data. Metadata repository menyimpan informasi mengenai asal-usul, struktur, dan makna data dalam data warehouse. Ini membantu pengguna dalam memahami dan mengelola data dengan lebih baik. Yang kelima yaitu data pelaporan dan analisis. Ini mencakup perangkat lunak yang digunakan untuk membuat laporan, dashboard, dan melakukan analisis data. Alat seperti Business Intelligence dan OLAP biasanya sering digunakan. Yang keenam, sistem manajemen kualitas data atau DQS. Untuk memastikan data dalam data warehouse data berkualitas tinggi, DQS digunakan. Ini mencakup pembersihan data, pemadanan data, deduplikasi, dan validasi. Yang ketujuh yaitu keamanan dan pengendalian akses. Untuk melindungi data sensitif dan memastikan hanya orang yang berwenang yang dapat mengaksesnya, sistem keamanan dan pengendalian akses diperlukan. Yang kedelapan yaitu penjadwalan dan monitoring. Penjadwalan berfungsi untuk menjalankan proses ETL dan pembaruan data secara berkala. Monitoring digunakan untuk memantau kinerja dan kesehatan data warehouse. Yang kesembilan yaitu skalabilitas dan kinerja. Data warehouse harus dapat ditingkatkan secara horizontal atau vertikal untuk mengatasi pertumbuhan data. Kinerja yang baik adalah hal krusial dalam data warehouse. Yang ke-10 yaitu manajemen versi data. Data warehouse sering menyimpan data historis. Manajemen versi data memungkinkan pengguna untuk melihat data di masa lalu dan melacak perubahan data dari waktu ke waktu. Yang ke-11 yaitu integrasi sumber data. Kemampuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti database, aplikasi bisnis, dan file eksternal adalah komponen penting dari data warehouse. Yang ke-12 yaitu pengelolaan kapasitas dan penyimpanan. Kapasitas penyimpanan yang memadai diperlukan untuk menyimpan data seiring waktu. Ini termasuk perangkat keras penyimpanan seperti server, SAN, dan penyimpanan awan. Dan yang terakhir yaitu pemulihan bencana atau disaster recovery. Sistem pemulihan bencana diperlukan untuk melindungi data warehouse dari kejadian bencana seperti kerusakan perangkat keras atau kehilangan data. Semua fitur dan komponen ini bekerja bersama-sama untuk memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang kuat dan menyediakan wawasan bisnis yang berharga. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.